Halo penjelajah, selamat datang di petualangan yang akan membawa kita jauh ke dalam perut bumi. Hari ini kita akan memulai perjalanan seru, perjalanan ke pusat bumi. Ini bukan sekadar perjalanan biasa, tapi sebuah eksplorasi mendalam ke dalam misteri yang tersembunyi di bawah permukaan kita. Planet kita mungkin tampak padat di bawah kaki kita, tapi sebenarnya bumi itu sistem yang dinamis dan berlapis-lapis. Setiap lapisan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan planet kita. Seperti bawang, bumi terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda, masing-masing dengan sifat dan karakteristik uniknya sendiri. Lapisan-lapisan ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kita kenal dan huni. Perjalanan kita akan melewati 3 lapisan utama, kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Setiap lapisan ini memiliki cerita dan fenomena yang menakjubkan untuk kita pelajari. Kita akan bertemu lautan batuan cair yang luas, lempeng tektonik kolosal yang terus bergerak, dan jantung besi yang berapi-api di pusat planet ini. Fenomena-fenomena ini adalah bukti dari kekuatan luar biasa yang ada di dalam bumi. Bersiaplah untuk takjub dengan kekuatan luar biasa yang membentuk planet kita dan menopang kehidupan seperti yang kita kenal. Dari letusan gunung berapi yang dahsyat hingga pergerakan lempeng tektonik yang tak terlihat, semua bermain peran penting. Proyek terkait pusat bumi di Biskari. May siraj sitram debati yang tersembunyi surprise the noche sisi yang gundagu hok disingkap. Pemberhentian pertama kita adalah kerak bumi, lapisan terluar dan tertipis di planet kita. Kerak ini adalah tempat kita tinggal, tempat kita membangun rumah, dan tempat kita menanam makanan. Meski tampak kokoh, kerak bumi sebenarnya sangat rapuh dan mudah terpengaruh oleh berbagai faktor. Inilah rumah kita, tanah padat di bawah kaki kita. Tanah ini adalah fondasi dari semua kehidupan di bumi, tempat tumbuhnya tanaman yang menyediakan oksigen dan makanan bagi kita. Tapi jangan tertipu oleh sifatnya yang tampak permanen. Kerak bumi terus berubah, dipengaruhi oleh erosi, aktivitas tektonik, dan perubahan iklim. Proses-proses ini dapat mengubah lanskap secara dramatis dalam waktu yang relatif singkat. Kerak bumi sangat tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya, seperti kulit telur yang rapuh dibandingkan dengan isi telurnya. Ketipisan ini membuatnya rentan terhadap kerusakan dan perubahan. Kerak bumi terbuat dari berbagai batuan, mineral, dan unsur. Setiap batuan dan mineral ini memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik kerak bumi. Oksigen dan silikon adalah yang paling melimpah. Kedua unsur ini membentuk sebagian besar komposisi kerak bumi, memberikan kekuatan dan stabilitas pada struktur geologisnya. Unsur-unsur ini bergabung membentuk berbagai jenis batuan, mulai dari granit hingga basalt. Kerak bumi tidak seragam, dengan variasi yang mencerminkan sejarah geologis yang kompleks. Kerak bumi terpecah menjadi potongan-potongan raksasa yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak perlahan di atas mantel bumi yang lebih cair. Lempeng-lempeng ini menyatu seperti puzzle, tetapi terus bergerak dan berinteraksi, menciptakan gunung, gunung berapi, dan gempa bumi. Interaksi ini adalah kekuatan yang membentuk permukaan bumi, menciptakan pemandangan yang kita lihat hari ini. Tidak semua lempeng tektonik diciptakan sama. Kita punya 2 jenis utama, kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra, seperti namanya, terletak di bawah lautan. Kerak ini lebih tipis dan lebih padat daripada kerak benua, terutama terdiri dari basalt. Kerak benua membentuk benua. Kerak ini lebih tebal dan kurang padat daripada kerak samudra, terbuat dari granit dan batuan lain yang kurang padat. Perbedaan kepadatan ini memainkan peran penting dalam lempeng tektonik. Ketika berperan, lempeng samudra yang lebih padat tenggelam pilim dan yang lebih ringan, seproses yang disebut subduksi. Di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi, lapisan tertebal di bumi. Tidak seperti kerak yang padat, mantel bumi berperilaku seperti cairan yang sangat kental dalam jangka waktu yang lama. Mantel ini sangat panas, mencapai suhu hingga 3.700 derajat Celcius atau 6.700 derajat Fahrenheit. Mantel bumi tidak sepenuhnya cair. Tekanan yang kuat membuat batuan berada dalam keadaan semi padat, seperti madu yang sangat kental. Meskipun sangat lambat, mantel bumi memainkan peran penting dalam lempeng tektonik. Arus konveksi di dalam mantel yang didorong oleh panas dari inti bumi, lempeng tektonik berdekik.
Bagian 5. Arus konveksi mesin tektonik lempeng. Bayangkan sepanci air yang dipanaskan di atas kompor. Saat air di bagian bawah memanas, air menjadi kurang padat dan naik. Air yang lebih dingin di atas tenggelam untuk menggantikannya. Siklus pemanasan, naik, pendinginan, dan tenggelam ini disebut konveksi. Proses serupa mendorong pergerakan lempeng tektonik. Panas dari inti bumi memanaskan mantel, menciptakan arus konveksi. Arus ini memberikan gaya tarik pada lempeng tektonik, memungkinkan bergerak. Pergerakan lempeng tektonik lambat, hanya beberapa meter per tahun. Tetapi selama jutaan tahun, pergerakan ini telah membentuk benua, membentuk gunung, dan menciptakan planet Dimas, tempat kita tinggal saat ini. Bagian 6. Inti luar, dinamo cair. Perjalanan kita sekarang membawa kita jauh ke dalam interior bumi, ke inti luar. Di sini suhu dan tekanannya ekstrem. Inti luar adalah lapisan cair besi dan nikel. Tebaknya sekitar 2.200 km atau 1.367 mil dan mencapai suhu lebih dari 5.000 derajat Celcius atau 9.032 derajat Fahrenheit. Besi cair di inti luar terus bergerak, menciptakan arus listrik. Arus listrik ini, pada gilirannya, menghasilkan medan magnet yang mengelilingi planet kita. Medan magnet ini, yang dikenal sebagai medan magnet bumi, bertindak sebagai perisai, melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Bagian 7. Inti dalam bola besi padat. Akhirnya kita sampai di inti dalam bumi, jantung planet kita. Meskipun suhunya ekstrem, inti dalam adalah bola besi dan nikel yang padat. Tebaknya sekitar 1.220 km atau 758 mil dan mengalami tekanan yang tak terbayangkan. Inti dalam padat karena tekanan yang sangat besar di pusat bumi. Tekanan ini begitu besar sehingga memaksa atom besi dan nikel menjadi struktur yang padat. Besonspecific in sebuah proses kelpit cepat dan berlaskris. Bagian 8. Medan magnet bumi perisai kita dari matahari. Medan magnet bumi dihasilkan di inti luar tetapi meluas jauh ke luar angkasa, membentuk gelembung pelindung di sekitar planet kita yang disebut magnetosfer. Medan magnet ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Magnetosfer membelokkan sebagian besar partikel bermuatan dari angin matahari, aliran partikel bermuatan yang terus mengalir dari matahari. Partikel bermuatan ini dapat bagi kehidupan dan dapat mengikis atmosfer planet jika tidak dibelokkan. Medan magnet bumi juga berperan dalam navigasi. Hewan seperti burung dan penyu menggunakan medan magnet untuk navigasi selama migrasi. Bagian 9. Kesimpulan. Memahami planet kita untuk masa depan yang berkelanjutan. Perjalanan kita ke pusat bumi telah mengungkapkan sistem yang dinamis dan kompleks, keseimbangan panas, tekanan, dan gerakan yang rumit. Dari letusan gunung berapi yang spektakuler hingga aliran magma yang tak terlihat, setiap elemen berperan dalam menjaga keseimbangan planet kita. Memahami proses ini tidak hanya penting untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk keselamatan kita. Memahami struktur bumi sangat penting untuk memahami proses yang membentuk planet kita dan menopang kehidupan. Lapisan-lapisan yang berbeda dari kerak hingga inti memberikan wawasan tentang sejarah geologis bumi. Formasi geologis seperti pegunungan dan lembah adalah hasil dari jutaan tahun aktivitas tektonik. Mempelajari interior bumi membantu kita memahami gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahaya geologis lainnya. Dengan teknologi modern seperti seismograf, kita dapat memprediksi dan mempersiapkan diri untuk bencana alam ini, mengurangi dampaknya pada masyarakat. Ini juga memberikan wawasan tentang pembentukan sumber daya mineral dan sistem iklim bumi. Sumber daya ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita, dari bahan bangunan hingga teknologi canggih. Memahami bagaimana mereka terbentuk, membantu kita mengelola dan melestarikannya dengan lebih baik. Saat kita terus menjelajahi planet kita, mari kita ingat bahwa kita adalah bagian dari sistem yang saling terhubung ini. Setiap tindakan kita memiliki dampak pada lingkungan, dan dengan pengetahuan yang kita peroleh, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk masa depan. Dengan memahami cara kerja bagian dalam bumi, kita dapat lebih menghargai keseimbangannya yang rumit dan bekerja menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Penelitian geologi tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dengan sumber daya yang kita miliki. Perjalanan kita tidak berakhir di sini.
Setiap penemuan baru membuka pintu untuk lebih banyak pertanyaan dan eksplorasi. Dari kedalaman lautan hingga batas luar angkasa, masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Masih banyak lagi yang harus dijelajahi dan ditemukan tentang planet bumi kita yang menakjubkan. Mari kita terus belajar dan menjaga planet kita generasi mendatang. Memastikan bahwa keindahan dan keajaibannya dapat dinikmati di semua orang.